Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia akan menjelaskan terkait dengan ruang kolaborasi pada topik 5. Adapun kelompok kami terdiri dari Fernando Bastian, Hulsi Al-Haq, Faridah Afifah, Ikra Afisa, dan juga Fajar Arianto. Untuk selengkapnya langsung saja akan dijelaskan oleh pemateri terkait dengan ruang kolaborasi pada topik 5. Apa sih sekolah kembang itu? Sekolah kembang adalah kelompok bermain. Aktivitas pembelajaran yang memerdekakan peserta didik pada sekolah kembang ini, di mana peserta didik turut serta dalam menentukan tujuan belajar, cara evaluasi belajar, sampai dengan merefleksikan proses belajarnya. Aktivitas ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan arah dan tujuan pembelajarannya sendiri. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya, menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya, dan menilai hasil belajarnya sendiri. Aktivitas ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam proses pembelajarannya. Sedangkan aktivitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik pada sekolah ini adalah para pendidik memberikan motivasi internal kepada anak-anak sekolah kembang berupa kesenangan belajar agar dapat menumbuhkan rasa untuk belajar dan mengembangkan diri dengan memotivasi dan mengemas pembelajaran dengan penuh kegembiraan dan berpusat pada anak-anak. Aktivitas ini memberikan dukungan dan perlindungan kepada peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Peserta didik dimotivasi untuk belajar dengan penuh kesenangan dan kegembiraan. Aktivitas ini juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Sekolah Eudio ialah sekolah berbasis proyek. Nah, bagaimana sih aktivitas pembelajaran yang memerdekakan peserta didik pada sekolah ini? Berdasarkan gambar, aktivitas pembelajaran yang memerdekakan peserta didik di sekolah Eudio adalah yang pertama, pembelajaran berbasis proyek dan riset. Aktivitas ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan potensinya. Peserta didik dapat memilih tema proyek yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya dan menentukan metode pembelajarannya sendiri. Aktivitas ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih mandiri dan kreatif dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, siswa tidak hanya belajar dari guru pengampu, tetapi juga dari praktisi segala bidang. Nah, pada aktivitas ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari berbagai sumber dan perspektif. Peserta didik dapat belajar dari orang-orang yang ahli di bidangnya dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan mendalam. Aktivitas ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Dan yang terakhir adalah membangun empati dan sensitivitas dengan masalah-masalah yang nyata di luar sekolah. Aktivitas ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam masalah-masalah nyata di masyarakat. Peserta didik dapat belajar untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah tersebut, serta dapat berkontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya. Aktivitas ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah, sedangkan aktivitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik pada sekolah ini, yang pertama, tidak ada peraturan sekolah, yang ada adalah kesepakatan bersama yang disetujui semua pihak untuk menghormati kesetaraan. Aktivitas ini menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan inklusif. Peserta didik memilih kebebasan untuk mengekspresikan diri dan berpendapat tanpa takut dihakimi atau ditekan. Aktivitas ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, penilaian tidak hanya berdasarkan hasil, tapi juga dari proses belajar. Nah, pada aktivitas ini memberikan penghargaan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik dinilai berdasarkan usaha dan kemajuan yang mereka capai, bukan hanya berdasarkan hasil akhir yang mereka peroleh. Aktivitas ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih termotivasi dan bersemangat dalam belajar. SD Negeri 101 Bungan adalah
sekolah dasar yang ingin mengembangkan siswa yang berakhlak mulia dan berilmu. Aktivitas pembelajaran yang memerdekakan siswa yang pertama, peserta didik dilibatkan dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam belajar di luar. Aktivitas ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan tempat belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Peserta didik dapat belajar di dalam kelas, di luar kelas, atau di tempat-tempat lain yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Aktivitas ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih mandiri dan kreatif dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, pendidikan yang tidak membuat peserta didik terpaksa dengan keinginan dari kurikulum yang berlaku. Aktivitas ini menciptakan lingkungan belajar yang demokratif dan inklusif. Peserta didik memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dan berpendapat tanpa takut dihakimi atau ditekan. Aktivitas ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat jika seandainya dalam proses belajar itu mereka ingin yang lebih menantang. Aktivitas ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri dan berpendapat tanpa takut dihakimi dan ditekan. Aktivitas ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang keempat, merdeka dalam mengambil keputusan kegiatan lomba yang mana mereka menjadi panitianya sendiri. Kemudian yang kelima, dalam kegiatan aksi sosial misalnya membantu korban kebakaran, peserta dilibatkan dalam mengambil suatu keputusan dalam proses kegiatan. Kemudian yang selanjutnya, dalam proses pemilihan ketua kelas juga seperti itu. Dalam hal memilih kelompok belajar, bagaimana peserta didik bisa memilih teman yang dekat dengan rumah mereka tanpa ada unsur kesukuan dan agama. Aktivitas ini menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan inklusif. Peserta didik memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dan berpendapat tanpa takut dihakimi atau ditekan. Aktivitas ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam proses pembelajarannya. Adapun aktivitas pembelajaran yang berpihak pada siswa, yang pertama, pelajar bisa berasal dari masyarakat yang memiliki wawasan di bidang tertentu. Aktivitas ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari berbagai sumber dan perspektif. Peserta didik dapat belajar dari orang-orang yang ahli di bidangnya dan mendapat pengalaman belajar yang lebih luas dan mendalam. Aktivitas ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Selanjutnya adalah Sanggar Anak Akar. Nah, Sanggar Anak Akar ini melakukan pendidikan yang berfokus pada pembelajaran mandiri yang berbasis komunitas. Nah, adapun aktivitas pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, yang pertama adalah tempat belajar menjadi suatu ekosistem tempat anak-anak merasa nyaman dan aman untuk mengembangkan potensi dirinya. Aktivitas ini menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan inklusif. Peserta didik memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat tanpa takut dihakimi atau ditekan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah anak diberikan ruang untuk bereksplorasi dengan guru sebagai penuntun mengikuti perkembangan yang anak diinginkan. Aktivitas ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih metode pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Nah, adapun aktivitas pembelajaran yang berpihak pada siswa di Sanggar Anak Akar adalah yang pertama, proses dari pengembangan diri anak dapat dilakukan dengan membuka ruang dialog antara anak dan pendidik. Aktivitas ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri dan berpendapat tanpa takut dihakimi atau ditekan. Nah, yang kedua, anak diberikan ruang untuk bereksplorasi dengan guru sebagai penuntun yang mengikuti perkembangan anak yang diinginkan. Nah, aktivitas ini memberikan dukungan dan perlindungan kepada peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Wah, penjelasan pemateri tadi sangat luar biasa ya teman-teman. Saya rasa karena mendengar pemateri tadi, kakak-kakak yang lain juga sudah bisa membedakan antara pendidikan yang memerdekakan peserta didik dan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Itulah tadi yang sempat kami sampaikan. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you!